Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Baik, sebelum saya menyampaikan hasil analisis saya, namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Denny Edward Manggi, NIM 170308003, kelas A reguler sore, semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, dalam penyampaian saya pada siang hari ini yang telah saya analisis pada buku yang ke-8 yang diberikan oleh Bapak dosen pada mata kuliah Sosiologi Terapan, di mana saya akan berbicara mengenai teori masyarakat informasi. Memahami masyarakat kontemporer, para komentator mulai berbicara tentang informasi sebagai ciri pembeda dunia modern 40 tahun yang lalu. Ini prioritas informasi telah mempertahankan cengkramannya sekarang selama beberapa dekade, dan ada tanda kecil itu kehilangan cengkramannya pada imajinasi. Kami diberitahu bahwa kami masuk sebuah era informasi yang mendominasi mode informasi baru, bahwa milik kita sekarang menjadi e-society, bahwa kita harus menerima dorongan ekonomi tanpa bobot berdasarkan informasi, bahwa kita telah pindah ke ekonomi informasi global. Sangat banyak komentator yang diidentifikasi sebagai masyarakat informasi Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, dan negara lain dengan cara hidup serupa. Politisi, bisnis, para pemimpin, dan pembuat kebijakan telah membawa gagasan masyarakat informasi ke dalam hati mereka, dengan Uni Eropa mendesak penyelesaian cepat ke informasi global. Society dengan demikian mengikuti jejak Jepang yang menganut konsep masyarakat informasi pada awal 1970. DAF 2000, apa artinya ini telah menjadi sumber kontroversi. Untuk beberapa, itu merupakan awal dari masyarakat yang profesional dan peduli, sedangkan untuk orang lain, itu mewakili pengetatan kontrol atas warga negara. Untuk beberapa hal itu menandai munculnya masyarakat terpelajar yang memiliki akses ke pengetahuan, sementara yang lain itu berarti banjir hal-hal sepele. Sensasionalisme dan propaganda menyesatkan yang terus berlanjut orang untuk beberapa hal itu melambangkan masyarakat yang dipimpin pengetahuan, sementara untuk yang lain kita memasuki era pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara para ekonomi politik berbicara adalah ekonomi baru, di mana wirausahawan pengetahuan cepat berpikir keuntungan di antara referensi yang lebih sensitif secara budaya adalah ke dunia maya. Realitas virtual tidak ada tempat yang menyambut yang imajinatif dan inventif. Di tengah perbedaan pendapat ini, yang mencolok adalah meski mereka oposisi, memang para ulama mengakui bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang informasi di literatur yang luas dan berkembang yang berkaitan dengan abad informasi. Di sana adalah sedikit kesepakatan tentang karakteristik utama dan signifikasinya. Selain informasi tersebut telah mencapai ketetapan khusus yang tersedia mungkin bersifat kontroversial dan ditandai oleh premis dan kesimpulan yang sangat berbeda. Tetapi tentang arti penting khusus informasi tidak ada perselisihan. Keinginan tahuan tentang mata uang informasi yang memicu gagasan itu edisi pertama yang saya tulis di awal 1990. Sepertinya aktif banyak pihak, orang-orang menyusun istilah lain yang megah untuk mengidentifikasi fitur era dari waktu kita.
Tetapi secara bersamaan, para pemikir sangat berbeda dalam interpretasi mereka tentang apa bentuk informasi ini. Mengapa itu sentral ke sistem kita saat ini dan bagaimana hal itu mempengaruhi sosial, ekonomi, dan politik hubungan definiati. Jika kita ingin menghargai pendekatan yang berbeda untuk memahami tren dan masalah informasi, saat ini kita perlu memperhatikan definisi yang dimainkan oleh peserta dalam debat sangat membantu untuk memeriksa pada awalnya apa yang merujuk pada masyarakat. Informasi berarti ketika mereka membangkitkan istilah ini, desakan mereka yang berlangganan konsep ini dan pernyataan mereka bahwa waktu kita adalah satu yang ditandai oleh kebaruannya berteriak untuk analisis lebih mendesak mungkin daripada skenario yang berpendapat bahwa status quo tetap. Apa yang menyerang seorang dalam membaca literatur tentang masyarakat informasi adalah bahwa begitu banyak penulis beroperasi dengan definisi yang belum dikembangkan dari subjek. Mereka sepertinya begitu jelas bagi mereka bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi, bahwa mereka dengan senang hati menganggapnya tidak perlu mengklarifikasi dengan tepat apa yang mereka maksud dengan konsep. Mereka menulis dengan berlebihan tentang fitur-fitur tertentu dari masyarakat. Informasi tetapi sangat tidak jelas tentang kriteria operasional mereka. Ingin memahami perubahan information, mereka terburu-buru menafsirkan ini dalam hal berbagai bentuk produksi ekonomi, bentuk-bentuk baru, interaksi sosial, profesionatif, produksi atau apapun. Namun ketika mereka melakukannya, mereka sering gagal untuk menetapkan cara-cara dan mengapa informasi menjadi lebih sentral saat ini. Memang sangat penting sehingga mengantarkan dalam jenis masyarakat baru. Apa tentang informasi yang membuat begitu banyak sarjana berpikir bahwa itu adalah inti dari zaman modern. Kualitas menunjukkan bahwa ada kebugaran bagi siapa saja yang percaya bahwa masyarakat informasi telah tiba dan bahwa bukti untuk ini jelas. Meskipun sebagai perangkat heuristik, istilah informasi masyarakat mungkin berharga dalam mengeksplorasi fitur-fitur dunia kontemporer, itu terlalu eksak untuk dapat diterima sebagai istilah definisi. Untuk alasan ini, sepanjang buku ini meskipun saya kadang-kadang harus menggunakan konsep itu dan mengakui bahwa informasi memainkan peran penting pada usia saat ini, saya mengungkapkan kecurigaan sehubungan dengan skenario masyarakat informasi dan tetap skeptis dan dengan pandangan bahwa informasi yang membedakan dari zaman kita. Namun untuk saat ini saya ingin membangkitkan beberapa budaya divisi lebih lanjut dengan bahasa masyarakat informasi. Masalah pertama menyangkut langkah-langkah kuantitatif versus kualitatif yang saya singgung dalam bab sebelumnya. Kekhawatiran saya sebelum adalah shelf yang bahwa pendekatan kuantitatif gagal membedakan secara lebih strategis signifikansi aktivitas informasi dari apa yang rutin dan tingkat rendah, dan bahwa homogenisasi ini bisa sangat menyesatkan. Sepertinya tidak masuk akal untuk makan misalnya administrator office CE dan kepala eksekutif sama seperti untuk menyamakan bubuk dan monograf penelitian. Masyarakat di mana semua kita saksikan memiliki jumlah info yang lebih besar dalam sirkulasi dan penyimpangan. Jika adalah lebih banyak informasi, maka sulit untuk memahami mengapa siapa yang menyerangkan bahwa kita memiliki sebelum kita sesuatu yang baru secara radikal. Terhadap hal ini bagaimanapun mungkin layak untuk dijelaskan sebagai jenis masyarakat baru, di mana dimungkinkan untuk menemukan informasi dari urutan dan fungsi yang berbeda secara kualitatif. Selain itu, bahkan tidak mengharuskan kita menemukan bahwa mayoritas tenaga kerja bergerak dalam pekerjaan informasi atau bahwa ekonomi menghasilkan jumlah yang ditentukan dari kegiatan informasi
Sebagai contoh, secara teori mungkin untuk membayangkan masyarakat informasi di mana hanya sebagian kecil dari alih informasi yang menampung kekuatan yang menentukan satu hanya perlu melihat kesetiaan ilmu dan memang pengamatan non-fi temuan pada sains dan teknologi H.G. Wells 1966 sampai 1946 untuk membayangkan masyarakat di mana elit pengetahuan mendominasi dan mayoritas surplus untuk persyaratan ekonomi dikutuk pada pengangguran seperti drone atau dibawa pada ukuran kuantitatif, katakanlah presentasi distribut. Pendudukan ini tidak akan memenuhi syarat untuk status masyarakat informasi, tetapi kita bisa merasa terdorong untuk menentukannya karena peran informasi atau pengetahuan yang menentukan dalam struktur kekuasaan dan arah perubahan sosial. Intinya adalah bahwa langkah-langkah kuantitatif hanya informasi lebih lanjut, tidak dapat dari diri mereka sendiri mengidentifikasi istirahat dengan sistem sebelumnya, sedangkan setidaknya teoreti dapat dianggap sebagai perubahan kualitatif kecil tetapi menentukan sebagai penilaian sistem. Lagi pula, hanya karena ada banyak mobil hari ini daripada tahun 1970, ini tidak memenuhi syarat kita untuk berbicara tentang masyarakat mobil, tetapi itu adalah perubahan sistemik yang mereka tulis tentang informasi tentang masyarakat, informasi yang ingin dipotret. Apakah itu dalam bentuk Daniel Bell pasca industrialisme atau dalam mode pengembangan informasi Manuel Castells atau dalam mode informasi Mark Foster. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.